Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Muhammad Judaida akan menjelaskan tentang strategi dan metode membaca. Pengertian strategi membaca. Strategi adalah rencana atau cara untuk melakukan sesuatu. Sedangkan membaca adalah kegiatan berbahasa yang secara aktif menyerap informasi yang disampaikan melalui media tulis. Strategi membaca mempunyai makna, cara atau teknik dalam membaca untuk menyerap informasi yang disampaikan melalui media tulis. Yang dimaksud strategi membaca ini dalam membaca tersebut itu untuk menyerap informasi yang disampaikan melalui media tulis bertujuan untuk memperoleh pesan dari bacaan yang dibaca. Pembaca yang baik akan senang menggunakannya. Mereka menggunakan strategi itu sebelum, selama, dan sesudah membaca. Macam-macam strategi membaca. 1. 3M yang mempunyai singkatan meneliti, membaca, dan mencatat. 1. Meneliti baca judul utama, subjudul, kata-kata yang dicetak tebal dan miring, keterangan gambar dan ringkasannya. Dan untuk membaca sebelum Anda membaca setiap bagian, tulislah judul utama dan subjudul di kolom sebelah kiri kertas Anda. Dan yang ketiga, mencatat, yakni mencatat ketika kalian selesai membaca satu bagian. Dan tulislah kata-kata kunci, frasa, atau ide-ide di kolom sebelah kanan samping setiap judul. Pengertian metode membaca. Metode membaca atau yang disebut reading method merupakan tingkat penerapan teori-teori membaca yang ada pada tingkat model membaca. Penerapan metode membaca dilakukan dengan cara melakukan pemilihan kemahiran khusus yang akan digunakan untuk membaca, yaitu penerapan metode membaca dilakukan dengan cara melakukan pemilihan kemahiran khusus yang akan digunakan untuk membaca, yaitu kemahiran memanfaatkan informasi visuala dan non-visuala dari berbagai ragam metode membaca. Dapat diklasifikasi menjadi 3, yakni 1. Metode dasar, 2. Metode tengah, dan yang ketiga metode lanjutan. Beberapa metode membaca yang ada pada di Indonesia. 1. Metode dieja. 2. Metode babi-bu. Yang ketiga, metode kurikulum. Dan yang keempat, metode fonik. Untuk metode dieja adalah metode kata yang memiliki artinya. Eja itu memiliki artinya. Namun pada metode dieja ini juga mempunyai sisi negatif. Di antaranya dalam sistem pembelajarannya kurang praktis. Bisa jadi anak akan membutuhkan waktu belajar yang cukup lama dan anak akan mengalami rasa kejenuhan. Dan untuk metode kurikulum, pengertian kurikulum sendiri yakni kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan
bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Untuk secara etimologisnya, kurikulum berasal dari kata yang diambil dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti pelari, serta kurir yang artinya tempat berpacu. Kemudian hal tersebut diadaptasi ke dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari atau ditempuh oleh seorang peserta didik demi mendapatkan ijazah dan penghargaannya. Ya, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.